Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai limbah, khususnya limbah cair. Jadi, simak video ini baik-baik ya. Limbah adalah buangan yang kehadirannya tidak dikehendaki lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah dapat berupa limbah gas, limbah cair, maupun limbah padat. Jenis limbah ini bisa dikeluarkan oleh satu industri maupun limbah domestik dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang limbah cair. Pada umumnya, limbah cair dibuang ke alam dan sudah pasti akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Pembuangan air limbah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu limbah. Berbicara mengenai sumber air limbah, sebenarnya dari mana sih limbah cair itu? Sumber air limbah yang pertama adalah limbah cair domestik. Limbah cair domestik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu air kotoran tinja manusia yang berasal dari toilet. Penanganan dan pengolahan limbah tinja ini dapat dilakukan dengan sistem setempat yaitu memakai tangki septik atau dengan sistem terpusat yaitu menggunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Lalu limbah cair domestik yang kedua adalah air limbah dari kegiatan domestik rumah tangga yang berasal dari kamar mandi, dapur, dan air bekas cucian pakaian. Limbah domestik rumah tangga umumnya mengandung senyawa polutan organik yang cukup tinggi. Selanjutnya, sumber air limbah yang kedua adalah limbah cair klinis. Limbah cair klinis yaitu limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit, diantaranya dari pelayanan medis, perawatan gigi, serta laboratorium atau farmasi. Limbah cair klinis juga dihasilkan di rumah sakit pada saat dilakukan perawatan, pengobatan, dan penelitian. Selanjutnya, sumber air limbah yang ketiga yaitu limbah industri cair. Limbah industri cair merupakan jenis limbah yang biasanya dikeluarkan oleh pabrik. Limbah ini berbentuk cair dan biasanya akan dibuang langsung ke saluran perairan seperti sungai ataupun selokan. Contohnya seperti sisa pewarna pakaian yang bentuknya cair, pengawet cair, dan lain sebagainya. Dari pemaparan sebelumnya, dapat diketahui bahwa limbah cair memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Di antaranya adalah yang pertama, limbah cair yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan pencemaran air yang mengandung banyak virus penyakit. Yang kedua, limbah yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan ikan dan berbagai organisme air mati atau bahkan punah. Hal ini nantinya akan berdampak pada ekosistem. Yang ketiga, limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir jika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi. Hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Yang keempat, pengolahan limbah yang kurang baik tentu akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman untuk ditinggali karena bau tidak sedap serta tumpukan sampah yang tersebar di mana-mana. Yang terakhir, limbah industri yang mengandung logam, minyak, toksin organik dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem air. Lalu, bagaimana metode pengolahan limbah yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Nah, jadi terdapat metode pengolahan limbah B3, baik itu secara fisik, kimia, maupun biologi. Metode pengolahan limbah B3 secara fisik atau kimia, salah satunya adalah dengan stabilisasi atau solidifikasi. Metode tersebut adalah metode pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan penambahan bahan peningkat atau senyawa bereaksi tertentu untuk membatasi pelarutan, pergerakan, dan penyebaran daya racun limbah sebelum dibuang.
Contoh bahan yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi atau solidifikasi adalah semen, kapur, dan bahan termoplastik. Yang kedua, metode insinerasi atau sistem pembakaran. Metode ini dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3, namun dalam sistem pembakaran harus dilakukan pengontrolan ketat agar gas pembakaran tidak mencemari udara. Metode pengolahan limbah B3 yang terakhir adalah pengolahan secara biologi yang dikenal dengan istilah bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi sendiri adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mengurai limbah B3. Sedangkan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan racun dari tanah. Kedua proses ini sangat bermanfaat dalam mengatasi pencemaran oleh limbah B3. Selain itu, biaya yang diperlukan pun lebih murah dibandingkan dengan metode kimia atau fisik. Namun, proses ini juga masih memiliki kelemahan. Proses bioremediasi dan fitoremediasi merupakan proses alami sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membersihkan limbah B3 terutama dalam skala yang besar. Berbicara mengenai limbah cair, baru-baru ini terdapat kasus mengenai limbah cair yang terjadi di Kali Gupit, anak Sungai Bengawan Solo. Pencemaran Kali Gupit disebabkan oleh pipa pembuangan limbah pabrik yang bocor. Saluran pipa pembuangan ini dibuat oleh PT Rayon Utama Makmur pada September 2018. Dari rekaman video yang diambil warga setempat dalam kurun waktu yang berbeda, limbah PT Rayon Utama Makmur di Kali Gupit tampak berbusa, berwarna hijau, hitam, kuning, dan berbau telur busuk. Kondisi ini menyebabkan ikan-ikan di kali tersebut mati. Pada tanggal 13 dan 15 Mei 2020, dilakukan pengambilan sampel baku mutu air di 3 lokasi. Di antaranya adalah pipa bocor di Kali Gupit, parit belakang pabrik, dan mulut pembuangan limbah PT Rayon Utama Makmur di Bengawan Solo. Hasil uji di Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta menunjukkan tingkat kandungan sulfida di masing-masing lokasi itu mencapai 0,8, 0,6 dan 1,0. Itulah beberapa pembahasan mengenai limbah, khususnya limbah cair. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagi kalian yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.